Mirwan saya SMA 3 kali 24 jam berikan 100 juta kepada dia. Ini debat pers resmi. Saya sudah sampaikan itu di TikTok. Nah ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta. 3 kali 24 jam dia menarik laporannya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi. Saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash. Bahasakanlah sama keluarga gimana Bang? Ya, Secara hukum. saya pikir begini, secara hukum itu tidak ada persoalan sama sekali, tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan soal penyebutan anjing kan? Anjing itu apa? Coba lihat deh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus. Kalaupun itu maksudnya adalah dalam ketik ANJ ya, itu kan anak kecil belum tahu apa-apa. Masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya, dia harus lebih bijaksana. Jangan perkara kecil juga dipersoalkan. Kalau bisa perkara besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Itu seharusnya kakek. Ini enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi di persoalan anjing itu ke polisi atau ke Komnas Anak atau ke PSSI atau ke PSSI sekalian aja tuh. Katanya saya. Kalau itu nggak usah pakai pengacara, Bang. Itu nggak usah pakai pengacara. Itu mah gua aja yang bela galak. Dia cuman apa sih ngomongnya anjing gitu doang. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada. Dan kita tinggal di Indonesia, ada namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Tidak masuk juga. Dan itu kan udah diklarifikasi juga bahwa Gala punya boneka anjing, terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih kecil. Dan dia juga Gala suka nyanyi sama Fadli sama Puji, nyanyi bahasa Inggris apa? Singing. Jadi Gala tuh sebenarnya ngomongnya anjing gitu. Kalian yang tidak tahu. Dan harus dilihat video yang utuh. Harus dilihat video fullnya seperti apa, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, jadi salah penafsiran. Karena jadi beda arti, karena ada pandangan yang berbeda. Kan kanan sama kiri tidak mungkin sama, sayang. Betul. Oke, mungkin melihatnya gimana sih dengan keluarga almarhum yang selalu kayaknya mencari kesalahan gitu, mencari kesalahan dari keluarganya almarhum di video itu, melihatnya gimana sih, agak miris kah atau seperti Ya apa miris gitu? banget, gembar-gembor sayang, gembar-gembor mau asuh jatuhnya ke dia sayang, gue sayang nih sama cucu-cucu, gembar-gembor kemana-mana. Tapi dengan apa yang dilakukan itu kan artinya kita bisa menilai sendiri dengan melaporkan kejadian donasi. Kalau memang sayang, kalau gue sih, gue punya cucu nih, terus meninggal gitu misalnya orang tuanya, cucu gue satu-satunya dapat rumah dari donasi satu Indonesia, oh gue dengan senang hati akhirnya alhamdulillah udah dapat rezeki karena gue sayang. Artinya gue mikirin nih nasib cucu gue gimana. Kalau tiba-tiba rumahnya donasinya dilaporkan terus harus disita negara, ya kalian bisa nilai lah itu sayang atau tidak. Kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak. Itu sayang atau mau Tapi ngebunuh. emosi. Kalau bisa menanggapi soal donasi, boleh nggak menanggapi soal donasi? Boleh. Kalau soal donasi, saya sudah sangat pelajari betul Undang-Undang 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan. Kalau soal izin atau tidak diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut. Tidak perlu izin ya. Apalagi di undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit bagaimana apabila donasi dilakukan secara media sosial, belum diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, maka oleh karena itu, saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos. Harusnya dia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi. Kalau memang ini diperkarakan, harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya, karena banyak kasus kalau seperti itu gitu loh. Tapi saya setuju dengan mantan Menteri Perikanan, Bu Susi, tidak perlu izin kok. Clear itu, tidak perlu izin. Jadi tanggal 12 ya, akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Hanya perlu membeberkan bukti. Tanggal 12 kalau nggak salah. Hanya perlu diklarifikasi dan diberikan bukti kepada Kemensos. Kalau memang ada kesalahan administrasi, tinggal diluruskan saja. Tapi tidak ada pidananya sama sekali. Dan saya yakin tidak ada penyitaan oleh Kemensos kepada negara gitu. Bang, bener nggak kalau yang boleh dipanggil donasi adalah orang yang nyumbang? Iya, memang harusnya seperti itu. Siapa yang menyumbang, siapa yang mempersoalkan, ini kan soal legal standing. Dia tidak menyumbang, tidak memberikan donasi, tapi dia memperkarakan dan melaporkan. Legal standingnya dari mana? Ini orang ngawur gitu loh. Saya pikir ini udah keterlaluan dan buat gaduh terus. Udah nggak nyumbang, bikin gaduh gitu loh. Ente maunya apa? Dan ini buat Gala ini kan cucunya. Harusnya dia bersyukur. Kalau memang dia bilang, oh ya ini diserahkan kepada negara katanya karena ini tidak mengantongi izin. Kalau memang dia ada 2,4 M, gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donatur itu, lalu kemudian belikan rumah untuk Gala. Kalau nggak ada, nggak usah banyak cerita. Saya, Mirwan saya SMA, 3 kali 24 jam berikan 100 juta kepada dia. Ini debat pers resmi.
Saya sudah sampaikan itu di TikTok. Nah ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta. 3 kali 24 jam dia menarik laporannya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi. Saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia. Hentikan seluruhnya. Untuk siapa donasinya? Hah? Untuk DS. Untuk DS. Saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah. Nggak rugi Bang? Enggak. Saya memang kemarin iPhone 13 Pro Max 1 TB kalau dia mengurungkan niatnya untuk mindahin makam orang baik ya. Saya udah sampaikan itu di pers juga. Nah ini 100 juta kalau dia menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini. Gitu loh, 100 juta saya berikan. Pak Kim sendiri sudah kayak coba komunikasi ke pihak Pak Faisal belum sih soal donasi ini kan dilaporkan terus juga berisiko untuk disita kan? Kalau untuk yang masalah donasi aku belum ada komunikasi nih, cuman kayak kemarin cuma masalah yang aku klarifikasi ABC itu kan, saya juga permisi lah sama Pak Faisal kan, udah ada komunikasi itu, cuman untuk masalah donasi karena apa ya itu di luar nalar logika, jadi buat apa saya perlu ada omongan, karena menurut saya kok orang mau itu kan bukan donasi itu bisa berupa apa aja, artinya kan yang sekarang dilaporkan katanya donasi mau dipidana, mau diapain lah, mau dikasusin, Dilaporkan akan membeli barang haram. Nah, sebenarnya itu kan hati nurani kita manusia ini balik lagi. Kalau memang sekiranya lu nyumbang enggak, jangan pakai ngerecokin orang, udah gitu. Jadi aneh kalau misalnya gua harus ada omongan itu ke Pak Faisal juga. Pak Faisal juga orang pintar, bukan orang bodoh. Pak Faisal tuh orang pintar. Pak Faisal makanya nggak mau ngasih tanggapan. Kenapa? Ya karena Pak Faisal tahu itu konyol kalau dikasih tanggapan, aneh. Gitu. Tapi Kak Kim, tadi izin ke Bapak Faisal menangkapnya gimana? Mungkin atas turuan Pak Kim sama Bapak DS. Oh kemarin sempat ada omongan masalah sama Pak Faisal, aku cuma ada omongan kayak Pak udah ya maaf ya Pak, saya akhirnya harus ngebuka karena kan ada beberapa poin yang kayak masalah nikah siri itu sebenarnya kan yang tahu orang dekat dan keluarga aja, hanya itu aja yang tahu. Akhirnya gua buka masalah keuangan finansial, akhirnya gue buka lagi ke publik dengan mutasi yang gue punya gitu, rekening koran yang udah terlampau lama banget. Ya itu kan gue harus permisi, jadi Pak maaf ya Pak Faisal, akhirnya saya buka. Kemarin sempat video call, aku kan sempat aku upload juga di TikTok tuh. Maaf ya Pak Faisal, aku sempat buka, iya nggak apa-apa deh kata Pak Faisal. Ya habis gimana? Kalau gue nggak buka buktinya, gue nggak keluarin semua, tadi bilang bohong. Gue nggak ngomong, gue tahu yang sebenarnya terjadi, orangnya udah meninggal masih dikorek-korek. Seperti itu.